Ini Muhyiddin harus ngerti, biar tidak menjadi Muhyiddin tolol. Ini Muhyiddin harus ngerti, ini Muhyiddin harus nonton, biar tidak menjadi Muhyiddin tolol. Gus Ud itu memang luar biasa. Itu beliau Dewan Tarzih Muhammadiyah. Beliau menanggapi tentang undangan RA yang katanya ingin berdebat persoalan polemik nasab saudara. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya, tamparan keras dari beliau yang kita hormati sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya memahami sifat-sifat dari mereka, ya kayak baik, pengkhianat ke bawahnya pasti pengkhianat. Saya tahu maksudnya ini. Ngomong undang tapi undangannya ndak nyampe. Nanti disebarkan bahwa Iman pengecut, bahwa Iman kentut. Loh, yang kentutin siapa? Ini Muhyiddin harus ngerti, biar tidak menjadi Muhyiddin tolol. Ini kan persis dengan Habib-Habib muda yang kelewar-keliwar ke timur ke barat, gak diundang wong teko. Tapi lagi amat ndak, resmi apa ndak undangannya. Namanya orang gak diundang orang datang, namanya tumpel dalam agama, nyelonong. Yang benar harusnya netral. Jangan di tempat Ba'alawi yang netral, pinjem tempatnya pemerintah atau tempat pondok pesantren siapa yang netral, itu baru gentleman. Seperti itu. Maka dari situ saya harapkan Ba'alawi yang jujur. Suratnya nyampe kepada Kiai Imad yang saya anggap sebagai mujaddid, dapat membuka tabir kepalsuan selama berapa ratus tahun ini. Kalau Kiai Imad saya yakin kalau diundang resmi pasti datang, karena bukan tipe orang pengecut, bukan tipe orang pengkhianat. Beliau ini tidak punya bapak kakek pengkhianat. Kalau mereka kan sudah tahu kita Ben Sopo, Lewong Yaman, Ben akhirnya Ben Abraha. Kiamat bukan kentut. Yang kentut yang ngomong. Siapa yang ngomong kentut? Yadurahim. Apa dewe kentut ngomong kentut wong. Lagi yang apa menurut pandangan Muhyiddin? Sehat apa harus di medika itu? Di medika dulu. Wassalam. Aduh, kacau, di roasting habis-habisan saudara. Coba Anda mencerna ini pakai pikiran yang sehat, biar tidak mengedepankan sentimen, ya, biar tidak mengedepankan sentimen. Jadi akal dikedepankan, ya, emosi dikebelakangkan. Itu yang bagus tuh. Coba Anda bayangkan deh, bila itu kemudian menimpa kepada Anda, ya, Anda diundang, tetapi surat undangannya belum nyampe. Lalu orang yang mengundang itu koar-koar di mana-mana. Enak apa Anda? Apalagi setelah kemudian koar-koar ditambah framing lagi. Ditambah framing menyudutkan, memojokkan, menghina, memfitnah, merendahkan. Itu Hanif Alatos. Coba pikir deh dengan akal sehat, bukan dengan sentimen. Satu kali lagi, Hanif Alatos kan memojokkan luar biasa di kontennya. Belum tiba pada acara, belum kemudian jelas ini Kiai Imad datang apa tidak, meskipun beliau sudah mengeluarkan pernyataan, karena prosesnya itu cacat secara logika. Cacat administrasi, maladministrasi itu namanya. Cacat prosedur. Menarik tuh, beliau katakan mujadid. Mujadid bos.
yang kemudian selama ratusan tahun ini tidak pernah terbongkar, akhirnya sekarang terungkap. Sekarang terungkap. Mujaddid. Hati-hati, jangan pernah kau kutuk mujaddid. Orang sedang ijtihad dan telah menemukan kesimpulan dari proses ijtihad itu. Jangan pernah kau rendahkan, jangan pernah kau salah-salahkan, jangan pernah kau caci maki. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari proses orang itu memberikan, menghibahkan dirinya kepada Allah dan agamanya. Lalu Anda caci maki orang yang sedang menyerahkan dirinya untuk agamanya, kan kurang ajar. Kan ijtihad itu nggak apa-apa kan? Dan itu bisa menjadi rujukan umat Islam. Seorang yang kemudian ijtihad terhadap sesuatu. Ijtihad itu dibolehkan, saudara. Bahkan bila salah, apa yang menjadi penelitian Kiai Imad, misal salah, saya ulang-ulang biar Anda otaknya agak encer ya. Biar otaknya rada encer. Bila salah, bukankah kita ngaji sama-sama? Apal kan, tahu kan keterangan ini? Maka masih mendapatkan 1 pahala, saudara. Kalau salah, apalagi benar, mendapatkan 2 pahala, saudara. Begitu. Tapi benar dan salah bukan menurut manusia, tetapi Allah nanti yang kemudian menilainya. Prosesnya nanti di akhirat. Sekarang misal nih, mentok urusan Habib Alawi ini pada akhirnya berujung kepada tergantung keyakinan masing-masing, karena mereka tak mampu membuktikan datanya, lalu menjadi pecah tuh. Masyarakat itu menjadi 2, ada yang masih percaya kepada mereka, ada yang sepakat terhadap pemikiran Kiai Imad. Misal kesimpulannya wis mentok 2 itu. Tak ada penyelesaian karena mereka memegang kuat terhadap surah wal istibato, sementara Kiai Imad memegang kuat terhadap data manuskrip. Misal itu ujung-ujung kesimpulannya. Saya pastikan orang yang misal ikut percaya terhadap apa yang menjadi penelitian Kiai Imad nanti di hadapan Allah itu tak apa-apa, tak membuat jadi dosa, tak akan memberatkan timbangan buruk kita, tak akan. Kita harus memahami sampai ke sana, karena kita orang yang beriman, maka aspek ukhrawi kita pun harus pertimbangkan di dalam setiap apa yang akan kita ucapkan dan lakukan, kan itu ya. Pertimbangan akhirat itu membolehkan orang melakukan ijtihad selama syarat-syaratnya kemudian dipenuhi ya, dan saya yakin syarat itu sudah dipenuhi oleh Kiai Imad, dan jelas ini sekali lagi ilmu umum, bukan ilmu baru yang diciptakan oleh Kiai Imad. Kiai Imad itu hanya menerangkan apa-apa yang telah dituliskan oleh manusia sebagai ilmu pengetahuan yang kita harus kemudian muliakan. Melihat dari aspek kesejarahan itu kan ilmu umum, ilmu biasa kita belajar di bangku sekolah, kan itu. Beliau hanya memakai metodologi itu. Mana catatan sejarahnya? Kok nggak ada. Selama ini kan nggak aja orang-orang husnuzon aja, dasarnya kan itu. Kita semua sebelum ada Kiai Imad itu dasar meyakini bahwa mereka sebagai zuriat Nabi itu cuma husnudon. Tak tahu bahwa kemudian ada kejanggalan di kelahiran mereka, tak tahu kemudian bahwa manuskripnya tak ada ketika abad kelahiran Ubaidillah, tak tahu. Sekarang menjadi tahu. Maka kalau saya pribadi ketika sekarang sudah tahu, ya udah saya akan ikut terhadap orang yang punya data bahwa Ubaid itu memang tak ada dalam catatan sejarahnya di abad keempat sebagai anak Ubaidillah. Karena kebetulan alhamdulillah saya belajar di sekolah jurusan sejarah pula dan pesantren. Artinya aspek dunia itu saya kemudian pertimbangkan untuk melacak sebuah ilmu pengetahuan, dan aspek akhirat pun saya pertimbangkan untuk saya bersikap. Jangan sampai saya pun ngeri-ngeri sedap loh bila kemudian menyimpulkan pada akhirnya mereka bukan zuriyah Nabi lalu tidak pakai pertimbangan akhirat. Saya pakai kok, dan saya yakin semua dari masyarakat yang kemudian meyakini tesis Kiai Imad itu pakai aspek ukhrawi, melihat pertimbangan akhirat. Jadi jangan misal Hanif Alatos kan
Di beberapa kesempatan dia ngomong, oh kasihan ini kepada umat dan lain sebagainya. Ini sudah ditetapkan sebagai cucu Nabi, zuriat Nabi. Kok ada yang membantahnya, kok ada yang membatalnya. Kasihan, makanya kita akan... Itu alibi saja. Mereka memang tak punya data, mereka akan proses menuju rungkad. Masyarakat akan menyeluruh punya kesadaran bahwa mereka sebagai bukan zuriat Nabi, yaitu yang mereka takutkan. Akhirnya apa? Ya, mereka tak akan lagi punya muhibbin dan mereka hanya bisa menjual di panggung-panggung ceramah ilmu yang mereka miliki. Tak boleh menjual nasab dan tak akan ada orang yang percaya bila orang Habib Ba'alawi itu menjual nasab. Sementara sebelumnya meskipun jualan nasab ilmu nol itu diikuti kan itu ya. Ya udah sekarang mah silahkan ikuti bila berilmu, silahkan kemudian tiru bila akhlaknya baik, moralnya baik. Bila mereka masih tetap jualan Yaman di Republik ini, hempaskan. Jangan percaya. Negara Yaman adalah negara yang berantakan secara sosial, ekonomi, politik, perang saudara di mana-mana. Itu loh. Jadi hal-hal yang janggal menurut akal sehat kita jangan diterima. Itu aja poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.